Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Mulakhas dari kitab Tauhid yang dikarang oleh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Kita sudah masuk ke bab keutamaan tauhid. Bab keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu bisa menghapuskan dosa. Sudah kita bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan keutamaan tauhid dan hadis Ubadah bin Samit Samit yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu bisa menghapus berbagai macam dosa. Perlu bapak-bapak semuanya ketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi masyarakat pada waktu itu lagi dalam keadaan terpuruk. Mereka memiliki penyakit-penyakit yang bermacam-macam. Di antara penyakit yang fatal, yang berbahaya adalah ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengobatinya dari penyakit yang rawan ini, yang berbahaya ini dengan cara berdakwah sampai di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Jadi mengobati penyakit ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan cara memakmurkan hati dengan mencintai Allah, mengharapkan kepada Allah, hanya takut kepada Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Jadi itu yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah penyakit tersebut hilang. Begitu pula kita, insya Allah dengan membaca kitab Tauhid dalam rangka untuk menghilangkan ketergantungan hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita tadaburi, kita sama-sama pahami, insya Allah ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala akan hilang dan akan dipenuhi oleh rasa cinta, takut dan berharap dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Allah saja, insya Allah. Bahwasanya keutamaan tauhid itu amatlah besar sekali. Keutamaan tauhid itu sangat besar sekali. Dijamin orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu masuk surga apapun yang dia lakukan. Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Dan juga orang yang mentauhidkan Allah akan diharapkan masuk neraka. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Walahuma fi hadis Itban qala al-muallif rahimahullah, qala Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, walahuma fi hadis Itban, dan lahuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga gitu. Fi hadis Itban, dalam hadis Itban.
Siapa Itban? Itban, Syekh Shalih Fauzan memberikan penjelasan, adalah Itban bin Malik bin Amr bin Ajlan al-Ansari. Itban anaknya Malik, anaknya Amr, anaknya Al-Ajlan al-Ansari, berarti dari kaum Ansar. Min Bani Salim bin Auf, dari Bani Salim, dari bin Auf, sahabiyun masyhurun, seorang sahabat yang masyhur. Mata fi khilafati Muawiyah, mati atau wafat, meninggal di khilafah Muawiyah. Fa innallaha harrama 'alan nar, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka kepada siapa? Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi yang benar illallah, kecuali Allah. Yabtaghi bidzalika wajh Allah, mengharapkan dengan hal itu, apa yang diucapkan itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud harrama 'alan nar adalah at-tahrim. At-tahrim itu adalah al-man'u, terlarang. Ai mana an-nar antamussahu, api tidak akan menyentuhnya sama sekali. Api tidak akan menyentuhnya, tidak akan menyentuh orang yang bertauhid. Yang dimaksud yabtaghi bidzalika wajh Allah, mengharapkan dengan hal itu wajah Allah adalah mukhlishan min qalbihi. Jadi orang yang ikhlas dari hatinya. Kalau orang yang mengatakan la ilaha illallah itu ikhlas dari hatinya, wa mata ala dzalik, dan ia mati di atas itu, yaitu ikhlas dari hatinya tatkala mengucapkan la ilaha illallah, walam yaqulha nifaqan, dan tidak mengatakannya kepura-puraan, munafik. Nah, yang seperti ini akan diharamkan dari api neraka. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, arti secara global hadis di atas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran muakkadan anna man talaffadha bi kalimati la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi minal ikhlasi wa nafyi syirki amilan bidzalika zahiran wa batinan wa mata ala tilkal halam tamussahun naru yaumal qiyamah. Jadi arti secara global hadis di atas, bahwasanya Rasulullah memberitahukan kabar yang diperkuat dengan khobar, dengan isim anna, bahwasanya ini penguat, huruf penguat anna. Barang siapa man talaffadha, barang siapa yang melafadzkan bi kalimati la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah qasidan, tujuan ya, yang dimaksud ma tadullu alaihi minal ikhlas wa nafyi syirk, dari keikhlasan yang menunjukkan di atasnya dari keikhlasan, wa nafyi syirk, dan meniadakan kesyirikan, amilan bidzalika zahiran wa batinan, mengamalkan hal itu baik secara zahir dan batin, wa mata ala tilkal hal, dan mati dalam keadaan itu, lam tamussahun naru yaumal qiyamah, tidak akan api neraka menyentuhnya pada hari kiamat. Ini kan sebuah keutamaan, kan? Keutamaan bagi orang yang bertauhid, yang tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengucapkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi munasabatul hadis lil bab, kata Syekh Shalih Fauzan, hubungan hadis ini kenapa dimasukkan ke dalam bab fadlut tauhid, bab keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru binadunub, dan yang menutupi dosa, yang mengampuni dosa. Kenapa hadis ini dimasukkan ke bab tersebut? Anna fihi dalalatan wadihatan ala fadlit tauhid, bahwasanya dalam hadis ini ada petunjuk yang jelas keutamaan tauhid. Wa annahu yujibu man mata alaihi an-najata minan nar wa takfir sayyat, bahwasanya memastikan bagi orang yang mati di atas tauhid keselamatan dari api neraka dan dihapusnya dosa-dosa. Ada hubungan, kan?
Hadis ini dengan bab masuk kan? Ya, seperti itu. Ma yustafadu minal hadis. Faidah-faidah hadis itu di atas. Fadlut tauhidi. Pertama, fadlut tauhidi, keutamaan tauhid. Wa annahu yunqidhu minan nari wa yaqfurul khotoya. Bahwasanya tauhid itu menyelamatkan dari api neraka dan menghapus dosa-dosa. Itu pertama. Keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid itu menyelamatkan dari api neraka dan menghapus dosa-dosa. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, annahu la yakfi fil imani an-nutqu, bahwa saja tidak cukup iman itu adalah diucapkan min ghairi i'tiqadin, tanpa ada keyakinan, min ghairi i'tiqadil qalbi, tanpa keyakinan hati, kahalil munafikin, seperti orang-orang munafik. Tidak cukup iman itu diucapkan tanpa ada keyakinan hati, seperti orang munafik. Orang munafik diucapkan dengan lisan, diucapkan beriman, tapi hatinya kufur. Jadi tidak cukup, hanya diucapkan saja tanpa ada keyakinan hati. Keyakinan seseorang itu ihwatillah, ada yang benar, ada yang salah. Kalau seseorang mengatakan la ilaha illallah, la ilallah, tapi memiliki keyakinan yang salah, tidak cukup. Sekali lagi, bahwasanya keyakinan itu artinya adalah al-aqdu warabtu, ikatan yang kuat. Itu secara bahasa. Jadi keyakinan adalah pandangan, tasawur, gambaran yang pasti, ya, gambaran yang pasti di dalam otak. Tapi gambaran yang pas di dalam otak itu, jikalau sesuai dengan kebenaran berarti itu benar keyakinan tersebut. Jika tidak sesuai dengan kebenaran berarti salah. Jadi keyakinan itu ada dua. Ada akidah sahihah, ada akidah fasidah. Keyakinan yang benar seperti misalnya mentauhidkan Allah dalam beribadah, mempercayai tentang kenabian, terus mempercayai dengan hari kebangkitan, itu adalah akidah sahihah. Ada akidah batilah fasidah seperti akidah taslis, keyakinan trinitas, akidah tanasuh, akidah seperti orang Hindu, kalau ya tanasuh, akidatul khulus seperti orang sufi menyatu dengan, itu berarti punya keyakinan yang salah. Seperti itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi bahwasanya tidak cukup seorang itu beriman dengan diucapkan tanpa keyakinan hati. Keyakinan hati itu ada yang benar, ada yang salah. Harus benar. Maka tidak akan mungkin seseorang itu benar dalam berkeyakinan kecuali dengan belajar. Kecuali dengan belajar, mempelajari dan memahami. Betul? Seperti itu? Ya. Alhamdulillah yang kita pelajari adalah akidatu as-salafus saleh, akidatu ahlus sunnati wal jamaah, ialah insyaallah akidah yang benar ya, sedang kita pelajari ya, insyaallah. Yang ketiga, faedah yang ketiga, annahu la yakfi fil iman al-i'tiqad min ghairi nutqin. Tidak cukup dalam iman itu keyakinan, udah yakin tanpa diucapkan, enggak cukup. Kahalil jahidin, seperti orang yang jahid, yang menolak untuk mengucapkan ya. Jadi tidak cukup iman itu hanya keyakinan saja tanpa diucapkan. Maka iman itu, makanya disebutkan al-iman itu i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dengan hati, wa amalun wa nutqu bil lisan, dan diucapkan dengan lisan, wa amalun bil jawari, dan dilakukan dengan anggota badan. Jadi tidak cukup hanya keyakinan saja, sudah aja. Itu berarti nggak bisa, walaupun keyakinannya umpamanya benar tapi tanpa amalan, tanpa amal, tanpa diucapkan lagi, nggak mau malah menolak, nggak bisa kan? Nggak bisa ya. Itu yang dimaksud. Faedah yang keempat, tahrimun nar ala ahli tauhidil kamil,
haram neraka kepada orang yang bertauhid secara sempurna. Jadi orang yang bertauhid itu ada yang sempurna, ada yang kurang. Nah, yang akan diharapkan dari api neraka itu adalah orang ahli tauhid yang sempurna. Kalau yang kurang, sesuai dengan kekurangannya. Ya, seperti itu. Jadi yang sempurna, jadi orang yang sempurna tauhidnya akan diharapkan dari api neraka. Yang kelima, faedah yang kelima, annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillahi wa shawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya amalan itu tidak akan bermanfaat. Amalan itu atau perbuatan itu tidak akan bermanfaat kecuali apabila keadaan amalan itu ikhlas karena wajah Allah dan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang keenam, anna man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallah, dia berdoa kepada selain Allah, dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia berdoa kepada selain Allah, lam tanfa'hu, kalimat itu tidak memberikan manfaat kepadanya. Walaupun beratus-ratus kali mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia berdoa kepada selain Allah, la ilaha illallah itu tidak memberikan manfaat kepadanya. Kahali mubadil kubur, seperti keadaan penyembah kuburan. Seperti keadaan penyembah kuburan. Al-yaum, yang pada hari ini, yaqulun, mereka mengatakan la ilaha illallah. Ya kan? La ilaha illallah, betul kan? Wa hum yad'unal mauta wa yataqarrabuna ilaihim. Mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mereka berdoa kepada orang mati dan mereka mendekatkan diri kepada orang yang mati. Maka ucapan yang diulang-ulang, ucapan la ilaha illallah itu tidak memberikan manfaat kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia berdoa kepada selain Allah. Yang ketujuh, faedah yang ketujuh dari hadis ini, isbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, menetapkan sifat wajah bagi Allah Ta'ala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan kegagahan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kan dikatakan yabdagi bidzalika wajh Allah. Ini menunjukkan wajah Allah, ditetapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungan Allah, kebesaran Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak jangan dihayalkan, oh begini. Allah adalah sang pencipta, makhluk adalah yang diciptakan. Tidak akan sama makhluk dan yang menciptakan. Jangan mengkiaskan, menganalogikan wajah seperti wajah manusia. Akan tetapi kita wajib untuk menetapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sesuai dengan apa? Kegagahan Allah, kebesaran Allah. Ini akidah Ahlussunnati wal Jamaah dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullah, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Qala ya Musa lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahu.
Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri? Abu Sa'id Al-Khudri qala Syekh Fauzan, huwa Abu Sa'idin Al-Khudri. Dia adalah Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khadri nisbatan ila Bani Khadrah. Namanya kan Abu Sa'id, dipanggilnya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Itu namanya Sa'ad, anaknya Malik, anaknya Sinan, dari kabilah Khazraj, orang Ansor, nisbah kepada Bani Khadrah, makanya disebut Khudri, nisbah kepada Bani Khadrah. Sahabiyun jalil, seorang sahabat yang mulia. Wabnu sahabi, anaknya sahabat, sahabat yang mulia dan anaknya sahabat. Rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kasiratan. Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri telah meriwayatkan dari Nabi SAW beberapa hadis yang banyak. Mata sanata arba wasatina hijriyah, meninggal dan wafatnya itu tahun 74 Hijrah. Anna Nabi SAW qol, bahwasanya Nabi SAW bersabda, qala Musa, Musa berkata. Siapa Musa? Musa adalah Nabi Musa bin Imran. Musa anaknya Imran. Rasulullah ila Bani Israel, sebagai utusan Allah kepada orang Bani Israel. Wa kalimur Rahman, dan yang berbicara langsung dengan Allah. Musa huwa Musa ibnu Imran Rasulullah ila Bani Israel wa kalimur Rahman. Musa adalah anaknya Imran, utusan Allah ke Bani Israel, dan kalimur Rahman, yang berbicara langsung dengan Allah. Ya Rabbi, jadi Musa berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an, alimni syai'an. Ya Rabb, wahai Rabb, alimni syai'an, ajariku. Tolong, ya Rabb, wahai Rabb, alimni syai'an, ajarkan kepadaku sesuatu. Azkuruka wa ad'uka bihi, aku menyebutmu, aku berdoa kepadamu dengannya. Maksudnya, kalau saya selesai ujian, azkuruka usni alaika wa ahmaduka bihi, menyanjungmu, aku menyanjungmu dan aku memujimu bihi, dengan sesuatu itu. Wa ad'uka bihi atawassalu bihi ilaika idza da'autuka, aku bertawassul dengan sesuatu itu kepadamu apabila aku berdoa kepadamu. Jadi ad'uka bihi atawassalu bihi ilaika idza da'autuka, aku bertawassul dengan sesuatu itu kepadamu apabila aku berdoa kepadamu. Jadi Nabi Musa minta diajarin sesuatu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Nabi Musa itu bisa menyanjung Allah, memuji Allah dan berdoa dengan sesuatu itu. Qala, dia berkata, qul ya Musa, katakanlah olehmu wahai Musa. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala itu, qul, katakanlah olehmu ya Musa, wahai Musa. Jadi yang diajari oleh Allah itu apa? Kepada Nabi Musa, la ilaha illallah. Ucapkanlah olehmu wahai Musa, la ilaha illallah. Bagaimana kata Nabi Musa? Qala, Nabi Musa berkata, ya Rabb, wahai Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza, semua hambamu mereka mengatakan ini. Yaquluna hadza, mereka mengatakan ini, yaitu kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Qala, Allah berkata, Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a, kalau seandainya langit yang 7, wa amirahunna, dan orang yang di dalamnya, yang ada di
langit. Ghairi selainku tentunya. Jadi orang yang ada di dalam langit, di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, man fihinna minal imari ghairullah. Orang yang ada di dalam langit yang memakmurkan langit, yang bertempat tinggal di langit selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya langit yang 7 dan orang yang ada di dalamnya, di dalam langit itu ghairi selainku, wal ardina sab'a fi kaffatin, dan 7 bumi fi kaffatin dalam satu sisi timbangan, wala ilaha illallah fi kaffatin, dan kalimat la ilaha illallah fi kaffatin dalam sisi timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah. Yang paling kuat adalah kalimat la ilaha illallah. Yang lebih kuat timbangannya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Di atas 7 langit dan 7 bumi. Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Ini menunjukkan keutamaan tauhid, betul enggak? Kalimat la ilaha illallah ditimbang dengan langit, 7 langit dan 7 bumi dan beserta isinya. Ketika ditimbang, kalimat la ilaha illallah inilah yang lebih berat. Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Makna izmali lil hadis. Arti global hadis ini, anna Musa alaihi salatu wassalamu talaba min rabbih azza wa jalla an yu'allimahu dzikran yusni alaihi bihi wa yatawassalu ilaihi bihi. Bahwasanya Musa, semoga salawat dan salam tercurahkan kepadanya, talaba meminta min rabbihi dari Rabbnya azza wa jalla, an yu'allimahu mengajarinya, zikron zikir, yusni alaihi bihi menyanjung dengan zikir itu kepada Allah, wa yatawassalu ilaihi bihi dan bertawassul kepada Allah dengan zikir itu. Fa'arsyadahullah, Allah memberikan bimbingan kepada Musa, an yaqula, supaya Musa mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fa'adraka Musa, Musa lalu berkata, menyanggah atau mengatakan atau menyusul, anna hadhil kalimah katsirun dzikruha ala al-sinatil khalq. Kalimat ini banyak disebut-sebut oleh lisan manusia. Wa huwa innama yuridu an yakhussahu bi dzikrin yahtazu bihi an ghairi. Dia, Musa, berkeinginan yang dikhususkan kepadanya dengan zikir yang melebihi dari yang lainnya. Yang melebihi dari yang lainnya. Itu yang diinginkan oleh Nabi Musa. Kalau itu la ilallah, semua orang juga mengatakannya. Saya, ya Allah, pingin zikir yang dikhususkan, yang melebihi yang lainnya. Begitu kata Nabi Musa. Fabayyanallahu, maka Allah menjelaskan lahu kepada Musa, idhamma fadli hadza zikri alladzi arsyadahu ilaihi. Agungnya keutamaan zikir ini yang mana Allah membimbing dengan zikir itu kepadanya, kepada Nabi Musa. Wa annahu la syai'a yu'abiruhu fil fadl, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya dalam keutamaan. Dengan ini ya ditimbang kalimat la ilaha yang berat. Munasabatul hadis bil bab, hubungan hadis ini dimasukkan ke dalam bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Hubungan hadis ini dimasukkan ke dalam bab keutamaan tauhid dan apa yang menghapus dosa-dosa. Apa hubungannya? Kenapa dimasukkan ke dalam bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub? Syekh Shalih Fauzan memberikan penjelasan, anna fihi bayana fadli kalimat tauhid, bahwa dalam hadis ini menjelaskan keutamaan kalimat tauhid. Wa annahu la syai'a yu'adiluha fil fadilah, bahwasanya tidak ada suatu pun yang membandinginya dalam keutamaan. Tidak ada suatu pun yang membandingi kalimat tauhid la ilaha illallah dalam keutamaan. Apapun tidak ada yang membandinginya. Ya, subhanallah. Makanya
olehmu la ilaha illallah tuflihu, pasti akan bahagia. Inilah yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah yang mesti kita ikuti dalam berdakwah ini, menanamkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat la ilaha illallah, dan mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ma yustafadu minal hadis, faidah-faidah hadis. Pertama, idomu fadli la ilaha illallah, keagungan, keutamaan la ilaha illallah. 5 tatadhammanahu minat tauhid wal ikhlas, karena dalam kalimat tauhid itu terkandung padanya tauhid dan ikhlas. 5 tatadhammanahu, karena kalimat tauhid itu mengandung, mengandung minat tauhid wal ikhlas, atau terkandung pada kalimat tauhid itu minat tauhid wal ikhlas, dari tauhid dan ikhlas. AC-nya kurang ini ya, kurang. Sudah mulai musim panas ya. Soalnya dekat kaca. Yang kedua, keutamaan yang kedua, faidah yang kedua, fadlu Musa alaihi salam wa hirsuhu ala taqarrubi ila Allah. Keutamaan Musa alaihissalam dan kesemangatan Musa untuk beribadah kepada Allah. Fadlu, keutamaan Musa alaihissalam, wa hirsuhu, kesemangatan Nabi Musa ala taqarrubi ila Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Faidah yang ketiga, annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah. Annal ibadata, bahwasanya ibadah itu la takunu, tidaklah keadaan ibadah itu illa bima syara'ahu Allah, kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah. Bahwasanya ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah. Apa? Ya. La takunu apa tadi? Tidak terjadi, gitu aja. Tidak terjadi. Bahwasanya ibadah itu tidak terjadi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Walaysa lil insani an yabtadi'a fiha. Tidak boleh bagi manusia an yabtadi'a fiha, mengada-ada dalam beribadah, min indi nafsihi, dari dirinya. Jadi ibadah itu mesti sesuai dengan syariat Allah. Tidak boleh manusia itu mengada-ada ibadah dari dirinya. Kenapa? Li'anna Musa talaba min rabbihi, karena Nabi Musa meminta dari Rabbnya an yu'allimahu ma yadhkuruhu bihi, untuk mengajari kepadanya ma yadhkuruhu bihi, apa yang membuat Nabi Musa bisa berzikir dengannya. Jadi minta diajari dari Allah, tidak mengada-ada dari diri Nabi Musa, tidak, tapi minta diajari langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu tidak bisa dibuat oleh diri kita, semau kita, tidak, harus sesuai dengan syariat. Sebagai salah satu contoh, misalnya di dalam syariat disebutkan misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baca 10 kali, ya kan? Ada dalam syariat, karena diajarkan dalam syariat. 100 kali ada dalam syariat. 1000 kali banyak kan, bagus kan 1000 kali, boleh? Karena tidak ada di dalam syariat, tidak diajarkan dalam syariat. Atau tak terbilangan. Kalau tanpa terbilang tidak apa-apa, kalau tanpa terbilang. Tapi kalau menentukan, mengkhususkan yang tanpa diajarkan dalam syariat, saya ba'da subuh ini mau baca la ilaha illallah sampai 1000 kali. Atau 107. Misalnya seperti itu.
Apalagi contohnya, apalagi selain itu? Contohnya sholat subuh 2 rakaat dari yang diajarkan, nambah dari dirinya 4 rakaat karena saya masih kuat. Nggak bisa. Apalagi contoh-contoh yang lain. Jadi intinya bahwasanya ibadah itu berhenti tawakuf mengikuti perintah. Kalau nggak ada perintah, Contoh seperti sholat sunat tasbih bagaimana? nanti tentang sholat sunat tasbih nanti ya. Ini untuk memahamkan ini itu juga masih tapi nanti lagi. Kalau nanti yang bisa menjawab sholat tasbih, saya mohon antum yang menjawabnya. Ya, insyaallah nanti. Yang keempat, faedah yang keempat, anna mastaddatil hajatu wa daruratu ilaihi kana aktsara wujudan. Apa yang sangat dibutuhkan olehnya itu adanya banyak. Apa yang sangat dibutuhkan kepadanya keberadaannya lebih banyak. Fa inna la ilaha illallah, maka sesungguhnya la ilallah lama kana alam mutarran ilaiha, tatkala alam ini membutuhkan kepada kalimat la ilallah, kana aktsaral azkar wujudan, makanya zikir yang paling banyak adanya, wa aisaraha husulan, dan gampang mudah untuk menghasilkannya. Karena memang alam ini sangat membutuhkan la ilaha illallah. Bahkan diciptakan alam ini karena la ilaha illallah. Diciptakan manusia dan jin itu karena kalimatul ikhlas. Makanya gampang untuk adanya di alam ini. Gimana? Paham ya? Yang kelima, Annallaha fawqas samawat, bahwasanya Allah di atas langit. Liqaulihi, karena dalam hadis tersebut dikatakan wa amirahunna ghairi, dan yang memakmurkan langit ghairi, selainku. Berarti Allah ada di langit, di atas. Dikecualikan yang memakmurkan langit selainku. Kan bahwasanya kalimat la ilaha illallah dan langit ya beserta yang ada di dalam langit selainku, berarti Allah di atas. Makanya dibilang wa amirahunna ghairi, dan yang memakmurkan langit selainku, yang ada di dalam langit selainku. Di dalam langit ada makhluk nggak selain Allah? Ada. Itu yang kelima, faedah yang kelima. Faedah yang keenam dalam hadis ini, annahu la budda fi dzikri bihadhil kalimah minat talaffudi biha kulliha. Mesti dalam berzikir dengan kalimat ini untuk mengucapkan semuanya. La ilaha illallah, mesti diucapkan semuanya tatkala berzikir. Mesti la budda, mesti dzikri, dalam berzikir bihadhil kalimah, dengan kalimat ini, minat talaffudi biha kulliha, mengucapkan seluruhnya. Wala yaktasir ala lafdil jalalati Allah, tidak cukup dengan lafaz jalalah Allah, tidak cukup. Kama yaf'aluhu ba'dul juhal, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak mengetahui. Tapi harus sempurna. Zikir yang dimaksud di sini sempurna. La ilaha illallah. Bukan Allah. Itu faidah yang ke-6. Faidah yang ke-7, isbatu mizanil a'mal wa annahu haqqun. Menetapkan timbangan amalan, tetapnya timbangan amalan. Jadi ada timbangan amalan nanti pada hari kiamat itu. Wa annahu haqqun, bahwasanya menimbang amalan itu kebenaran, betul adanya. Dari hadis tersebut
dapat kita ambil faedah yang ketujuh, penetapan timbangan amalan, bahwasanya timbangan amalan itu benar adanya. Yang kedelapan, annal anbiya yahtajuna ila tanbih ala fadli la ilaha illallah. Annal anbiya, bahwasanya para nabi, yahtajuna, mereka membutuhkan, ila tanbih, untuk diingatkan, ala fadli la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah. Seperti tadi Nabi Musa kan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan la ilaha illallah. Apalagi selain nabi, seperti kita, seperti para ustadz, para dai, ya, banyak yang kurang begitu memperhatikan dalam permasalahan ini. Maka mesti kita memberikan nasihat, karena din itu adalah nasihat kepada orang yang sering berdakwah. Misalnya yang kurang berdakwahnya kepada tauhid, ingatkan tentang dakwah tauhid ini, gitu. Tentang keutamaan dakwah tauhid, keutamaan la ilaha illallah, gitu. Keutamaan la ilaha illallah maksudnya, keutamaan la ilaha illallah saja kalau udah mengetahui tentang keutamaan la ilaha illallah, maka udah menjadi darah dagingnya di dalam dirinya untuk menjelaskan, karena memiliki keutamaan. Tapi kalau orang yang meremehkan kepada keutamaan tauhid, sesuatu yang remeh tidak akan mungkin diucapkan, betul? Pasti ditutupi. Maka kepada siapa saja, terutama kepada orang yang selalu berdakwah, untuk mengetahui keutamaan tauhid ini, sehingga selalu dibicarakan dan selalu didakwahkan, begitu. Ya. Yang kesembilan, faedah yang kesembilan, annal ardina sab'un kas-samawat, bahwasanya bumi itu ada 7 sebagaimana apa? Langit. Qala al-muallif rahimahullah, satu hadis lagi, ini lagi. Walid Tirmidzi wa hasanahu an Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menghasankannya. An Anas radhiyallahu anhu qol, dari Anas, semoga Allah meridai kepadanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Yabna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani, kalau engkau datang kepadaku, bi qurabil ardi, dengan sepenuh langit, atau mendekati langit, gitu, khotoya, membawa dosa-dosa, sepenuh langit atau semisalnya, mendekati langit. Tsumma laqitani, kemudian kau bertemu kepadaku atau meninggal, la tusyrik bi syai'an, kamu tidak menyekutukan kepadaku sedikit pun. Apa tuh keutamaannya bagi orang yang tidak menyekutukan Allah? La ataituka, pasti aku akan datang kepadamu, bi qurabiha, dengan sebesar langit itu, dengan sebesar bumi atau sepenuh bumi, magfiratan, ampunan sebesar bumi atau yang mendekati bumi. Jadi tatkala dosa kita sepenuh langit, sepenuh bumi, akan datang juga ampunan sepenuh bumi juga. Tatkala tidak menyekutukan kepada Allah sedikit pun. Syaratnya tidak menyekutukan kepada Allah sedikit pun. Siapa Anas? Anas huwa Anas bin Malik bin An-Nadir Al-Ansari Al-Khazraji khadimu Rasulillah. Anas, anaknya Malik, dari kaum Ansar Khazraj, pelayan Rasulullah SAW, yang melayani Rasulullah SAW. Khadamahu asra sinin, melayani Rasulullah berapa tahun? 10 tahun. Selama 10 tahun Rasulullah tidak pernah marah. Kalau
Insya Allah ya. Luar biasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, Allahumma ktir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyak hartanya ya, dan anaknya, dan masukkanlah Anas itu ke surga. Memang betul umur Anas itu panjang, anaknya banyak. Mata sana berapa? Wafat tahun 92. Wakil ada yang berpendapat tahun 93. Wafat jawaza mi'ah, melewati 100 tahun. Panjang umurnya. Umurnya kalau Kaya. Kaya juga. Masuk surga. Sempurna sudah. Buat lagi bicara. Panjang umurnya, Kaya, masuk surga, banyak anak, surga. banyak harta. Masya Allah, tabarakallah. Bukan terlalu Barokah. Sudah sedunia. Walid Tirmidzi wa hasanahu. Banyak umur miskin. Ay rawat Tirmidzi fi Sunanil Hadits al-Madhkur wa hasana isnaduhu. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya hadis yang disebut Sunan Tirmidzi, maksudnya wa hasana isnaduhu, dan isnadnya dihasankan oleh Tirmidzi. Qurab tadi udah, pokoknya udah. Huwa mal'uha aw ma yuqaribu mal'uha. Sepenuh langit atau yang mendekati sepenuh bumi atau yang mendekati sepenuh bumi. Summa laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian kau bertemu kepadaku tidak menyekutukan kepadamu sedikit pun. Ai summa mutta hala kaunika saliman, Anda meninggal ketika keadaanmu saliman, selamat minasyirki, dari kesyirikan. Wa hadza syartun, ini syarat fil wa'di, janji bihusulil maghfirah, mendapatkan ampunan. Kalau ingin mendapatkan ampunan, jangan menyekutukan Allah. Dan tidak menyekutukan Allah itu sebab diterimanya doa kita. Jadi sebab-sebab diterima doa itu kita berharap dan cemas dalam berdoa, khaufan wa tadarruan. Itu diantaranya, di antara sebab diterima doa juga adalah itu tadi, bertauhid, tidak menyekutukan kepada Allah sedikit pun, maka doa kita akan dijabah. Dan syarat dan juga tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu sebab diampuninya dosa. Apa arti maghfirah? Maghfirah itu al-ghufru lughatan as-satru. Al-ghufru lughatan ghufr, secara bahasa adalah menutupi. Wa syar'an, secara syariat, tajawazullah an khotoya wa dzunubi ibadi. Allah melewati dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa hambanya. Makanya orang mukmin itu ketika dihisab hanya diperlihatkan saja, kamu telah melakukan di detik ini, hari ini, jam sekian, begini. Iya. Saya di dunia hapus, tutupi dosa kamu, dan pada hari kiamat ini saya tutupi juga dosa-dosa kamu. Makanya Allah Subhanahu, itulah yang dimaksud ghufr. Maka harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Astagfirullah. Jadi minta ditutupi dosa-dosa yang kita lakukan, yang setelah lalu ditutupi di dunia dan juga di akhirat. Makanya banyak-banyaknya beristighfar. Tuba, alangkah bahagianya kalau seandainya dalam tulisannya nanti pada hari kiamat itu banyak kalimat istighfarnya. Minta ampunan kepada Allah Ta'ala. Kita kan banyak dosa kan? Banyak dosa. Rasulullah SAW dalam satu majlis dihitung oleh sahabat sampai 100 kali dalam satu majlis itu. Lagi sedang duduk, Astagfirullah wa atubu ilaih, Allahumma pilih wa atubu ilaih, begitu terus. Nah kalau kita, salah satu ulama memberikan penjelasan, hendaklah kita itu di jalan, di pasar, di kantor, di mana saja untuk mengucapkan banyak-banyak istighfar. Dan istighfar ini adalah makanan hati yang menyehatkan. Jadi makanan hati yang menyehatkan itu banyak. Di antaranya istighfar, di antaranya doa, di antaranya sholawat kepada Nabi, di antaranya juga qiyamul lail, terus baca Al-Quran. Itu yang bisa menyehatkan hati, memberi gizi yang bisa membuat rohani kita sehat.
membutuhkan rohani kita sehat untuk, tapi kebanyakan sekarang ini berapa banyak orang yang lebih condongnya untuk memperhatikan kesehatan badan dibandingkan kesehatan hati. Sangat disayangkan kalau seandainya badannya perteng-teng gede besar tapi hatinya keropos, hatinya tidak sehat, kurang bagus kan? Makanya insya Allah mudah-mudahan kita selalu banyak istighfar kepada Allah, dan istighfar itu akan memudahkan rezeki, memperbanyak anak dan istri. Salah memperbanyak anak. Istri baru satu. Wastaghfiru rabbakum. Ada ayatnya betul. Jadi benar betul. Ya. Ya. Amwalin wa banin wa yaj'alakum. Ya, seperti itu. Ya, insyaallah. Ada orang ketika dagang, terus misalnya kok apa namanya ini sekali susah banget gitu, nggak banyak. Ada yang menasehati banyak istighfar, subhanallah jadi laris. Betul. Yumdidkum bi amwalin wa banin. Amwal dan anak. Ya. Ya, al-makna al-isbali lil hadis, makna secara global hadis ini yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih azza wa jalla. Nabi sallallahu menghabarkan dari Rabbnya azza wa jalla annahu yukhatibu ibadahu, bahwasanya bahwasanya Allah berbicara kepada hambanya, wa yubayyinu lahum si'ata fadlihi, menjelaskan kepada hambanya keluasan keutamaannya, wa rahmatihi, dan kasih sayangnya, wa annahu yaghfiru dzunuba, bahwasanya Allah akan mengampuni dosa mahma kathurat, walaupun banyak, madamat dunas syirik, selama tidak menyekutukan Allah. Wa hadzal hadis ini mithlu qoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis ini kenapa dimasukkan ke dalam bab keutamaan tauhid dan apa yang membuat dosa itu terhapus. Kenapa hubungannya hadis ini dimasukkan ke dalam bab tauhid, keutamaan tauhid dan dihapusnya dosa? Ya mukallah. Anna fihi dalilan ala kasrati sawabit tauhid. Di dalam hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya banyaknya pahala tauhid. Wa annahu yukaffiru dzunuba mahma kathurat, bahwasanya tauhid itu menghapuskan dosa walaupun banyak dosanya. Sebanyak apapun dengan sebab tauhid, dosa itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dimasukkan ke dalam bab fadlut tauhid hadis ini, wa ma yukaffiru minadz dzunub, oleh muallif Syekh Muhammad At-Tamimi memasukkannya ke dalam bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ma yustabadu minal hadis, faidah-faidah hadis. 1. Fadlut tauhidi wa kasratu sawabihi, keutamaan tauhid, wa kasratu sawabihi, banyak pahalanya. Yang kedua, si'atu fadlit tauhid, keluasan keutamaan Allah, wajudihi, kedermawan Allah, wa rahmati, kasih sayang Allah, wa afihi, dan maaf Allah. Yang ketiga, ar-raddu alal khawarij, bantahan terhadap sekte khawarij yang terancam masuk api neraka, ya. Alladzina yukaffiruna, mereka orang khawarij itu mengkafirkan, murtakibal kabirah, yang berbuat dosa besar, allati hiya dunas syirik, yang di bawah dosa syirik. Kalau ada orang yang berbuat dosa zina, minum khamr, langsung dikafirkan oleh orang khawarij. Nah, ini bantahan kepada orang khawarij bahwasanya orang yang melakukan dosa besar, jikalau dia bertauhid, tidak akan kekal di dalam api neraka. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau orang khawarij dikafirkan langsung.
Ini bantahannya kepada orang Khawarij. Hadis ini sebagai salah satu bantahan kepada orang Khawarij. Yang keempat, isbatul kalam lillahi azza wa jal ala ma yaliqu bi jalalihi. Menetapkan sifat kalam bagi Allah azza wa jal sesuai dengan keagungan Allah. Allah punya sifat berbicara, tapi sifat bicara Allah tidak sama dengan sifat bicara makhluknya. Yang kelima, bayanun limakna la ilaha illallah, penjelasan arti la ilallah, wa annahu tarku syirki qalilihi wa katsirihi, meninggalkan syirik sedikit dan banyak. Bahwasanya la ilaha illallah itu adalah meninggalkan syirik baik sedikit maupun banyak. Arti la ilaha illallah itu kandungannya itu adalah meninggalkan kesyirikan baik kecil maupun banyak. Wala yakfi qauluha bil lisan, tidak cukup hanya diucapkan oleh lisan. Tapi ada konsekuensinya, meninggalkan kesyirikan baik kecil maupun banyak. Sedikit maupun banyak, besar maupun kecil. Itu harus ditinggalkan. Yang keenam apa? Isbatul ba'tsi wal hisabi wal jaza. Penetapan hari kebangkitan, ada kebangkitan itu. Wal hisab, hari perhitungan, wal jaza, dan hari pembalasan. Maka kalau kita renungkan Maliki Yaumiddin dalam surat Al-Ma'idah, Allah yang merajai hari pembalasan. Bahwasanya nanti kita itu setelah hidup di dunia ada hidup yang kedua. Ketika kita di dunia tidak mendapatkan keadilan, ada hak-hak yang dirampas umpamanya. Nanti pada hari kiamat, hari pembalasan, la zulmal yaum, tidak ada keduliman pada hari itu. Nampak keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu. Ya, pada hari itu tidak ada kezaliman. Bagi orang kafir karena menolak la ilaha illallah masuk neraka. Bagi orang mukmin karena mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, surga. Karena keadilan Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi tidak ada kezaliman. Semua yang kecil yang kita lakukan di dunia akan nampak, akan ada balasannya. Kecil apapun yang kebaikan yang kita lakukan ada balasannya. Sejelek apapun yang kita lakukan di dunia akan ada perhitungannya. Makanya pada hari hisab, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Insyaallah itu saja yang bisa disampaikan pada hari ini yang berkenaan dengan Mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Mulakhas fi syarhi kitab tauhid, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.